Kalau berbicara masyarakat Tionghoa, bagaimana sih kondisinya sekarang sih masyarakat Tionghoa sudah diakui kah oleh Indonesia atau pemerintah gitu? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa pengakuan pemerintah atau negara terhadap orang Tionghoanya ini kan sudah sejak dari dulu. Bukan hanya zaman sekarang, udah sejak dari dulu. Zaman ketika Laksamana Cheng-ho datang ke Indonesia, yang memang membawa masyarakat Tionghoa pada saat itu yang mungkin di sana kehidupannya tidak baik karena ada peperangan, ketidakkemanusiaan, ketidakberadaban. Mereka memang mau pindah tanah air di bumi Nusantara ini. Di situ dilindungi oleh Prabu Brawijaya terakhir. Jadi masyarakat Tionghoa dari zaman Majapahit itu sudah dilindungi, dijaga untuk bisa kemudian berbuat, hidup, tenang, aman di bumi Nusantara ini sampai hari ini. Berarti udah berapa ratus tahun lalu, Pak? Jadi sudah hampir 700 tahun masyarakat Tionghoa ini pindah tanah air di Indonesia ini. Sudah hampir 700 tahun masyarakat Tionghoa ini punya sejarah bersama-sama dengan bangsa Indonesia ini. Sudah hampir 700 tahun masyarakat Tionghoa ini berketurunan darah di bumi Indonesia ini. Sudah hampir 700 tahun masyarakat Tionghoa punya adat kebudayaan bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Dan sudah hampir 700 tahun masyarakat Tionghoa ini dipimpin oleh bangsa Indonesia. Dan sudah hampir 700 tahun kehormatannya, kewibawaannya itu dijaga oleh bangsa Indonesia ini. Bukan bangsa China yang menjaga kehormatan, melindungi bangsa keturunan Tionghoa di Indonesia. Yang melindungi adalah bangsa Indonesia. Berarti otomatis keturunan atau bangsa Tionghoa ini sudah menjadi bagian Indonesia. Jadi menurut keyakinan orang Jawa, ini kita sambil jalan-jalan kali, seru ya Pak? Boleh. Biar asik gitu ya, kan. Sambil kalau menurut keyakinan orang Jawa, turun-temurun darah itu ditentukan dan diputuskan 7 keturunan. Kalau setiap keturunan itu dihitung penuh, itu 70 tahun. Jadi kalau orang Jawa 490 tahun, itu sudah tidak ada hubungan darah. Kalau orang China, saya dengar, itu 8 keturunan. Jadi kalau sudah 8 keturunan, kalau dihitung penuh, kali 70 tahun, sama dengan 560 tahun, itu sudah tidak ada hubungan darah lagi. Jadi harusnya masyarakat keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia harus meyakini sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Saya mau diceritain sejarah dan peran warga keturunan Tionghoa di Indonesia dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, Pak. Iya. Kalau dalam konteks budaya, memang sudah terjadi akulturasi ya. Sejak kan suku Tionghoa itu masuk dan beranak pinak di Nusantara dulu namanya, sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum negara ini merdeka sudah ada migrasi kependudukan kan dari Eropa,
dari Cina, dari mana-mana ya kan, ke seluruh penjuru dunia. Cuma dulu mungkin belum ada pesawat, dia pakai kapal laut ya. Perpindahan penduduk itu disebabkan mungkin naluri manusia ingin mencari kehidupan yang lebih baik ya, sehingga manusia keliling kemana-mana gitu. Itu hukum alamiahnya seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ada orang suku Tionghoa ya, kebetulan saya di situ, rasnya itu ada di daratan Eropa, ada di daratan Amerika, ada di Indonesia, Malaysia, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Begitupun orang India, orang Arab, orang Caucasian kulit putih, di mana-mana ada. Nah, khususnya kita bicara di Indonesia, perkiraan mungkin di abad ke-7 sudah ada. Kalau berbicara pemimpin, menurut Bapak nih, dari sebelum reformasi, kan pernah bangsa Tionghoa tidak boleh merayakan kegiatan adat ini. Bapak boleh ceritain deh, gimana tuh Pak? Sampai di zaman kepemimpinan Bapak Gus Dur, sampai Bapak Jokowi gitu gimana? Jadi begini, setiap saya ketemu sama saudara-saudara saya yang keturunan Tionghoa, saya akan katakan kepada mereka bahwa mereka itu harus mencintai dan menghormati Presiden Soeharto. Kenapa? Karena Presiden Soeharto itu mengetahui cara berpikir, adat istiadat, karakter orang Cina yang turun-temurun di Indonesia ini. Orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia ini, kelebihannya itu adalah berdagang di bidang ekonomi. Sehingga kemudian diberi kesempatanlah untuk kemudian memikirkan negara ini. Dengan latar belakang kemampuan mereka, yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi mereka itu sebenarnya dimaksimalkan apa yang kemudian menjadi peran, bukan kemudian dibatasi. Saya jadi tertarik gitu, sedih sebenarnya sedih. Ya kalau kita berbicara masyarakat, ya warga keturunan Tionghoa itu Indonesia juga gitu loh. Ya lahir kayak contohnya Bapak lahir, ibu bapaknya orang Indonesia. Ya benar kata Bapak, cuma karena sipit aja ya kan Pak. Ya itu kan God given, takdir gitu kan. Kita nggak bisa minta mana jadi anak sendiri. Ya kan? Nah, kalau sekarang kita disuruh ke Shanghai, ke Beijing, ngomongnya aja nggak bisa, kenal aja enggak gitu kan. Orang di sana nggak ada yang kenal, nggak bakalan bisa hidup juga. Tapi Pak Roni unik nih Pak. Bapak wajahnya Tionghoa, tapi logat Bapak Jakarta banget. Oh iya, saya kan Betawi. Iya Bapak Jakarta banget logatnya Pak. Jadi asik banget nih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Menurut Bapak sumbangsih besar apa yang telah diberikan etnis Tionghoa untuk tanah air dalam kemajuan peradaban kebudayaan di Indonesia? Semua suku menurut saya memiliki sumbangsi yang sama-sama besar dalam rangka membangun negara tercinta. Jadi saya tidak juga bisa mengatakan bahwa Tionghoa itu punya sumbangsi yang sangat besar. Ya semua punya sumbangsi. Tetapi pasti ada peran dari saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang kebetulan Tionghoa di bidangnya masing-masing. Saya lihat ada Tionghoa yang aktif menjadi tadi ya ekonom, maksudnya ekonom bukan berarti ekonom besar, tapi menjadi wirausaha yang kehidupannya akhirnya bisa berbagi dengan sesama. Kemudian ada juga yang jadi dokter, yang dokternya juga punya idealis yang baik, membantu sesamanya dengan baik. Karena saya lihat ada dokter banyak ya di mana-mana. Kemudian ada juga mulai ada Tionghoa yang terjun ke bidang politik, jadi politisi, jadi anggota DPR, DPRD, ya
memberikan sumbangsi juga untuk masyarakat. Dan juga ada Tionghoa yang hidupnya masih susah, hanya jadi karyawan, hanya jadi pegawai. Dia juga memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara kita. Semua memberikan sumbangsi, dan pemerintah harus memberikan porsi seluas-luasnya di berbagai bidang kehidupan agar Indonesia itu betul-betul bentuk Bhinneka Tunggal Ikanya terlihat dengan jelas. Ketika kemudian zaman Gus Dur, pasti Gus Dur mempunyai pola pikir dan strategi sendiri di dalam kemudian menyatukan kekuatan orang Tionghoa di Indonesia ini. Kalau dulu zaman Pak Harto kan sebenarnya beliau berharap terjadi asimilasi ya, atau apa, perkawinan, itu luar biasa sebenarnya. Tetapi zaman Gus Dur mau menyatukan orang Tionghoa ini itu dengan memberikan kebudayaan mereka, yaitu Imlek, bisa dirayakan di Indonesia. Tujuan besarnya sama, menyatukan kekuatan orang keturunan Tionghoa untuk merasa nikmat, berharga, bernilai, terhormat di Indonesia, supaya mereka meyakini saya ini bangsa Indonesia, supaya kuat bangsa dan negara ini. Cara strateginya yang berbeda. Kalau cara strateginya Pak Harto lewat ekonomi, cara strateginya Gus Dur lewat adat dan kebudayaan. Kalau mungkin kita lewat kebangkitan spiritual, cara untuk menyatukan, untuk memberikan kesadaran. Gitu. Saya mau ngomongin tuh, menurut Bapak apakah ada situs-situs sejarah kebudayaan etnis Tionghoa di tanah air yang masih terjaga dan terawat dengan baik? Masih ada nggak, Pak? Kalau menurut saya, situs-situs peninggalan yang menunjukkan bahwa Tionghoa ini jadi bagian dari Nusantara dan Indonesia itu sangat banyak sekali. Di seluruh penjuru negara kita ada. Ya, di Jakarta juga ada, di Semarang ada, di luar Jawa ada, banyak sekali. Dan bahkan yang sangat fenomenal yang bisa kita lihat adalah makam-makam milik warga Tionghoa. Ya, saya ke Kalimantan lewat jalan ada makam Tionghoa yang gunduk-gundukannya gede-gede tuh. Terus saya ke Sulawesi, saya lihat ada gunduk-gundukannya gede. Oh, itu berarti makam orang Cina tuh, gitu kan. Itu di situ tahunnya ada 1930, 1920 yang tua-tua. Dan di seluruh Indonesia tidak pernah ada makam tentara Cina, tentara Tionghoa, nggak pernah ada. Yang ada makam suku Tionghoa, warga Tionghoa, karena datangnya dulu hanya untuk merantau, mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi ada makam tentara Eropa tuh, ya di Indonesia. Ada pangkatnya Sersala ini itu kopral, karena dia mau perang dulu. Iya. Kita nggak pernah, nggak ada yang perang. Itu dia, Pak ya. Berarti Kalau yang bangunan-bangunan, ya kalau yang bangunan itu kan kayak di Cirebon, ada yang Sunan Gunung Jati, kan ada keramik Tionghoa peninggalannya pakai kapal laut. Banyak lah di tanah Jawa, banyak sekali situs peninggalan. di Jakarta, Chandranaya, ya Pak? Ya di Jakarta makam Kapiten apa itu Song ya. Terus kalau di Jakarta di daerah-daerah yang pelabuhan tuh banyak kan bangunan-bangunannya kayak mirip-mirip Tionghoa gitu kan.